Oke, siapkan alat tulisnya, Mudia. Nanti kita akan mendengarkan tanggapan dari dosen penguji 1 dan penguji 2. Silahkan Ibu Ike lebih dulu atau Ibu Riza. Selamat Mudia, sudah berada di tahap akhir. Jadi dia ini kita dari awal ya, dari halaman-halaman pertama. Yang pertama soal abstrak. Abstrak itu diberikan keleluasaan sampai 250 ya, 200-250 kata. Kemudian ini belum memanfaatkan dengan optimal. Belum memanfaatkan dengan optimal, terlihat bahwa di sini baru 123 saja. 123 saja yang dimanfaatkan. Sedangkan masih biasanya orang susah untuk membatasi ya, susah untuk menulis dengan ringkas. Kemudian ini terlalu ringkas. Di sini belum ada besaran masalah. Ya, belum ada besaran masalah. Kemudian mungkin variabel apa yang diteliti itu belum masuk, sehingga jika itu masuk mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang bertambah ya dari jumlah kata. Demikian juga bahasa Inggrisnya. Jadi ini HIV, ARV, non-compliance. Oke, selanjutnya di kerangka teori itu di abstrak tuh ada P value 750. Kayaknya salah deh. Masa P itu bisa lebih besar daripada 1 tuh di abstrak. Nanti tolong dilihat. Salah ya. Di halaman 31 sepertinya itu bukan teorinya Prosit and Precit dari Green itu, karena di situ sudah ada kepatuhan minum obat HIV/AIDS. Apakah memang kepatuhan obat pada HIV/AIDS punya kerangka teori tersendiri? Kalau ini Prosit and Precit, jadi dia bukan obedience dia rasanya. Jadi kalau untuk kerangka teori dituliskan framework yang original. Baru di kerangka konsep nanti bisa memilih, bisa memodifikasi sesuai dengan kemampuan dari researcher dan pemilihan variabel yang sudah diambil. Nah, kemudian di populasi itu 344, di sampel yang direncanakan adalah setengah. Setengah dari 344 itu berapa ya, Mudi? Gimana caranya bisa sampai 20 dari 344 pasien, kemudian belum dituliskan juga di metodologi berapa jumlahnya. Dan kenapa sampai 20 juga tidak dicantumkan di hasil? Apa yang ditemui, kendala apa yang ditemui, apa yang menjadi hambatan? Silakan Mudi dijawab. Jadi kenapa kemarin itu memang waktu di seminar proposal populasinya itu sebesar 344. Tetapi kenapa jadi 20 sampel? Karena tadinya itu mau ngambil 40, cuman karena kendala pasien yang susah ditemui, terus juga susah dihubungi. Jadi saya koordinasi dengan pihak rumah sakit itu dari mereka juga dokter di sana menyarankan lebih baik ambil 20 sampel yang mereka pasiennya datang kembali berobat. Jadi yang memang sudah lost follow up tapi datang lagi berobat. Begitu, Bu. Karena jumlah 40 juga tidak direncanakan sepertinya. Di situ adalah boleh dibaca sendiri halaman 33, sampelnya adalah setengah dari populasi. Jadi ini tidak ada penghitungan besar sampel. Jadi kalau 20 ini mewakili siapa ya, 40 mewakili siapa, ini nggak ada. Kemudian tekniknya di sini non-random. Non-random akhirnya tadi sih jadi diarahkan. Ini sebetulnya sudah saya prediksi sejak proposal bahwa HIV itu tidak semudah itu. Cara pendekatan kita seperti apa, kecuali kita harus punya relasi yang baik dengan para ODA, kemudian kita mendekat tidak hanya ke rumah sakit tapi juga kepada LSM yang menaungi mereka. Itu adalah salah satu strategi untuk mendapatkan responden sebetulnya. Nah, memang karena yang dipilih ini kan Mudia harusnya paham yang dihadapi itu seperti apa.
Jadi resiko-resiko yang akan dihadapi seperti apa? Memang akan sulit. Kemarin kan saya pernah nanya kan, kenapa nggak TB aja obedience-nya, kemudian kaitkan dengan misalnya multi drug resistant MDR, TB MDR misalnya. Tapi dipilih HIV karena challenging ya. Nah itu bisa dituliskan lebih detail lagi ya di sampelnya bagaimana pemilihannya. Ya, Bu. Karena artinya tanpa melakukan penghitungan besar sampel maka generalisasi tidak bisa dilakukan ya. Jadi ini bukan menggambarkan kondisi seluruh pasien HIV/AIDS di Kota Balikpapan. Ya, seberapa besar kita bisa mempercayai hasilnya Mudia. Itu juga akan menjadi pertimbangan ketika kita membaca. Tapi kalau di-declare ya enggak apa-apa. Di-declare ya enggak apa-apa, nanti orang yang baca yang akan mau dikutip enggak ya punya Mudia gitu. Cukup berbobot enggak ya untuk dikutip begitu. Karena enggak ada yang benar ada atau salah secara mutlak ya, cuman kita bisa trustful atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Nah, kemudian kalau berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi dan kondisi dari kesulitan kasus, kalau menurut Wika gimana? Kalau melihat dari sampelnya ini? Kan itu kita sudah bisa pertimbangkan ketika kita memilih HIV. Ketika kita milih HIV, kita sudah tahu source yang kita hadapi seperti apa. Kita mau pendekatan melalui rumah sakit kan ini, tidak mau lewat LSM. Kira-kira rumah sakit bisa menjangkau berapa banyak. Nah, harusnya dituliskan juga di situ. Kalau mau ada bagan populasi, kemudian sample available, kemudian populasi available, populasi ini dituliskan aja di bawah sini di bagian sampelnya yang tersedia berapa, yang mau diwawancara berapa, yang menolak diwawancara berapa, boleh malah. Justru kita akan terlihat effortnya di situ. Kalau ada berapa banyak yang menolak, berapa banyak yang tidak mengisi, gitu, Pak Sis, menurut saya. Karena di sini sama sekali tidak dijelaskan sudah berapa banyak usaha Mudia untuk itu. Itu sepertinya bisa dijelaskan di hasil juga konteks situasi dan waktu ya Pak Siswanto. Iya. Dan di gambar umum lokasi penelitian ya mungkin jadi sebenarnya lebih jelas antara rancangan di bab 3 kemudian di hasil yang didapatkan. Sehingga memang kan ini kan sepertinya tidak menjawab setengah dari 344 itu gitu. Nah ini yang makanya tanda kutip apakah bisa penelitian ini mewakili semua atau akhirnya tanda kutip mewakili orang yang secara khusus yang datang saja kemungkinannya jadinya. Iya, saya rasa mewakili secara khusus dari pemilihan non-purposif saja, non-purposif atau non-random. Agak nge-lag nih Bu Ike, sepertinya lebih ke arah purposif sih nantinya itu ya. Di saya Bu Ike nge-lag, di Mudia gimana? Nge-lag juga Pak. Atau kita ini dulu, skip dulu, Bu Riza bagaimana? Apakah ini, sehingga nanti mudah-mudahan boleh. Saya coba hubungi via telepon. Ya, baik. Bu Ike, silakan Bu Riza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto dan juga Ibu Risva. Walaupun dalam kondisi menugas ini Bu ya, masih menyempatkan untuk menghadiri seminar hasil Mudia. Selamat Mudia sudah di tahap ini. Bagaimana perasaannya? Seneng, tapi deg-degan juga Bu. Oke, ada beberapa catatan ya Bu Dia dari saya, karena setelah ini Anda akan memasuki dunia kerja, maka mohon sekali pada forum-forum formal Anda bisa lebih menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kemudian dari sisi etika, komunikasi juga bisa Anda kedepankan. Karena tadi Anda banyak menggunakan oke Bu, oke, gitu. Kemudian ada hal-hal yang sebenarnya kurang pas lah dalam sisi seminar hasil ya, dan mudah-mudahan komunikasi yang Anda bangun dengan dosen-dosen pembimbing juga baik ya, karena kalau melihat tadi memang sepertinya dari sisi komunikasi memang Mudia harus perlu ditingkatkan. Oke Mudia, saya akan masuk kepada draft Anda dan saya akan memberikan saran, kemudian beberapa masukan dan juga beberapa pertanyaan. Saya mulai dari hambatan selama proses penelitian yang Anda temui apa saja? Hambatan yang saya alami itu pertama dari pasiennya, juga dari
Iya, pasiennya sih, Bu. Oke. Jadi itu jadi kendala besar saya selama penelitian. Karena juga beberapa tadi memang saya harus melakukan klarifikasi ya terhadap sampel dan juga populasi Anda tadi sudah sempat dibahas dengan Ibu Dr. Ike. Pertanyaan saya selanjutnya adalah terkait dengan abstrak. Jadi abstrak ini Mudia sudah melihat buku pedoman skripsi belum ya? Sudah, Bu. Itu maksimal 250 kata. Waktu pengerjaannya itu saya sudah sampai 250 sih, Bu. Cuman ini Anda hanya 123. 123. 123 ini belum termasuk komponen yang dibutuhkan dalam abstrak. Misalnya metode Anda, di mana lokasinya, analisis datanya menggunakan uji apa, kemudian kesimpulannya apa itu belum terlihat. Sehingga ini kalau saya lihat memang abstraknya miskin sekali ya, jadi mohon bisa dilengkapi Mudia ya. Kemudian untuk bahasa Inggris, nah ini yang translate-kan siapa Mudia? sama teman, Bu. Anda ngecek tidak? Teman Anda background-nya dari kesehatan atau tidak? Dari kesehatan juga. Oke, dan mohon kalaupun misalnya Anda minta bantuan rekan Anda juga terlibat gitu. Anda juga lihat bahwa ini hanya 139 kata dalam abstrak. Ini tidak memenuhi juga karena tidak ada kesimpulan, penggunaan bahasa Inggrisnya juga masih sangat minim. Kenapa? Karena Anda masih banyak, ini seperti Google Translate begitu, tetapi belum di-retouch. Paham nggak sih? Belum banyak penggunaan kata-kata yang untuk konsep formal. Jadi mohon nanti bisa diperbaiki Mudia. Iya, bisa, Bu. Oke, untuk saya langsung kepada bagian, karena ini sudah hasil sehingga kita tidak membahas lagi beberapa hal, cuma memang tadi rumusan masalah Anda, memang betul tadi yang disampaikan Ibu Dr. Ike bahwa rumusan masalahnya belum terlihat yang mana menjadi inti. Apakah nanti mau dilengkapi? Silakan. Jadi Anda hanya menyebutkan rumusan masalah pendek, ya. Apa saja faktor risiko ketidakpatuhan minum obat. Diuraikan untuk data RSKD Balikpapan juga sudah disebutkan tahun 2018. Mudah-mudahan Mudia dapat melengkapi untuk yang tahun 2020. Untuk kerangka teori, Anda menggunakan teori apa, Mudia? Kerangka teorinya pakai prisit-prosit, Bu. Prisit-prosit. Kemarin kan sempat saya berikan catatan, kayaknya sepertinya memang penelitian Mudia ini lebih kepada arah kepatuhan, teori-teori adherence. Ya, kalau teori prisit-prosit kan memang arahnya kepada perilaku sehat. Jadi pertimbangannya Mudia menggunakan prosit-prisit ini apa? Itu karena penelitiannya kan rancangan penelitiannya itu lebih lengkap, terus ada pelaksanaan, terus ada pengevaluasiannya juga, terus juga apa bedanya itu cocok dengan digunakan prosit dalam penelitian yang saya ambil. Oke, apa bedanya prisit dengan prosit? Kalau presit itu Prisit-prosit, ini aja Anda menguraikannya salah. Kerangka teori Anda tuliskannya salah. Prosit, prisit, itu tulisannya aja salah begitu ya. Dan kalau Anda amati lebih jelas bahwa yang Anda tulis ini hanya prisit. Tidak ada prositnya. Makanya tadi saya tanya, apa bedanya prisit prosit? Apakah kerangka teori Anda sudah benar? Kemarin di seminar proposal sudah saya berikan catatan begitu. Belum ada perbaikan untuk konsep teori. Kalau prisit, prosit prisit, ada hal yang menjadi evaluasi dalam program. Nah, Mudia kan tidak mengevaluasi program. Jangan-jangan Anda tidak paham dengan teori ini. Kalau prisit itu kan dia fokusannya itu pada perencanaan penelitian. Iya sih, Bu. Kalau prositnya itu lebih implementasi dan evaluasi. Aspek apanya yang mau Anda ambil dalam penelitian? Oke, jadi jangan Anda tuliskan hal yang Anda tidak paham. Dan kemarin sudah saya catat, kalau Anda hanya mau melihat determinan perilaku saja, maka Anda melihat teori Green dalam ranah yang prisit, artinya hanya melihat predisposing, enabling, reinforcing-nya saja. Kecuali Mudia ada menggunakan sampai implementasi output sampai kepada feedback-nya.
Nah, ini kan nggak ada Mudia, hanya determinan perilaku saja. Sehingga saran saya dalam penulisan kerangka teori, Anda hanya menggunakan determinan perilakunya saja. Jadi stop di ketidakpatuhan sampai kepada 3 faktor yang mendukung. Jadi kalau arahnya sampai kepada kesehatan itu sangat besar sekali. Jadi untuk kerangka teori mohon bisa diperbaiki. Bu. Oke, untuk jadwal penelitian. Untuk jadwal penelitian ini Anda tidak menjelaskan Novembernya tahun berapa, Desember, Januari tahun berapa. Jadi Anda langsung November, Desember, Januari, Februari. Ini cukup lama juga ini. Praproposalnya November 2019. 2020 sih Bu, itu belum diganti. 2020. Kemudian ada uji validitas, pengolahan data, seminar hasil Februari. Seminar hasil ini bulan apa ya? Oktober. Ini sepertinya belum matang, Mudia. Ini kemarin seminar maju seminar hasilnya kurang matang Anda dalam membuat draft hasil. Jadi mohon, karena perbaikannya harus dikejar ini. Karena banyak. Oke, kemudian ada kriteria inklusi eksklusi. Untuk rangka konsep, Anda nggak konsisten. Tadi ngomong si creator green, terus di sini Anda ngomong Noto Atmojo. Rangka konsepnya Noto Atmojo atau green? Gimana Mudia? Ya Bu. Oke, jadi untuk kerangka konsep dan kerangka teori, Anda tadi udah yakin gitu variabelnya pengetahuan, tingkat stres, efek samping obat, dukungan sosial. Pertanyaan saya selanjutnya, karena kenapa? Karena variabel itu implementasi dari kerangka konsep dan teori yang Anda gunakan. Nah, efek samping obat itu dalam teori itu masuk yang bagian mana? Gimana Mudia? Efek samping obat dalam determinan perilaku Anda ini, itu masuk bagian mana? Aduh, Mudia. Oke, lama ya. Kalau kita lihat efek samping obat itu bukan faktor perilaku ya. Itu ranahnya kepada epidemiologi. Harusnya itu bisa Anda uraikan. Nah, di sini Mudia membuat cut point dari pengetahuan, stres, dan juga efek samping obat itu saya boleh tahu nggak dari mana? Di sini contoh ya, pengetahuan, informasi yang dikenal, disadari, dimengerti. Ini dikenal itu variabel pengetahuan nggak ya? Pengetahuan itu tingkatannya ada berapa, Mudia? Bentar Bu. Ini udah seminar hasil ya. Harusnya Anda kuasai apa yang sudah. Ya Bu. Ada tingkat emosional, tingkat kecerdasan, tingkat pendidikan, tingkat lingkungan sosial dan budaya, juga ekonomi. Tingkatan pengetahuan, kognisi ada beberapa levelnya. Anderson Krautwurst yang terbaru C1 sampai C6 dikenal itu masuk ke level yang mana dalam pengetahuan? Oke, nggak bisa jawab ya Mudia ya. Ya sudah, ke pertanyaan saya tadi, pengetahuan rendah sama tinggi gimana membedakannya? Dari cara menjawab pertanyaannya Bu. Gimana cara menjawab pertanyaannya? Jadi instrumennya itu dikasih ke pasiennya, terus mereka jawab. Ini penelitiannya yang melaksanakan Mudia ya? Iya Bu. Ya kenapa Anda ragu dalam menulis? Ada berapa item pertanyaan Mudia? Ada berapa item pertanyaannya di kuesioner Anda? Totalnya 60 Bu. Instrumennya 60 pertanyaan. Untuk pengetahuan? Untuk pengetahuan ada 10. Kalau untuk dukungan keluarga ada 10 juga, terus juga yang tingkat stres ada 8, lalu yang efek samping obat itu ada. Oke, kalau dia pengetahuannya tinggi, berarti dia jawabnya berapa? Berapa banyak yang bisa dijawab benar? Gimana Bu tadi Bu? Kalau pengetahuannya tinggi? Pengetahuannya tinggi, dia berapa? Bagaimana klasifikasinya responden Anda itu disebut pengetahuannya tinggi? Gimana caranya? Mudia kan memberikan instrumen ke responden. Iya, Bu. Oke, satu responden itu akan menjawab item pertanyaan pengetahuan kan? Kalau misalnya respondennya menjawab benarnya hanya 6, dia masuk rendah apa pengetahuan rendah atau pengetahuan tinggi? Maaf Bu, saya ngeblank Bu.
Baik, ini bagaimana jadi ujiannya ya? Jadi tingkat pengetahuan itu rendah dan tinggi harus Anda uraikan. Kriteria objektif ya Anda uraikan secara objektif. Artinya, kalau misalnya responden Anda menjawab 5, hanya 5 yang benar pengetahuannya. Apakah dia masuk rendah atau tinggi? Itu berdasarkan apa? Itu harus Anda uraikan. Karena kalau saya lihat hasil Anda di sini, oke, saya berarti lompat-lompat ya, karena saya menyesuaikan dengan definisi operasional Anda. Di sini untuk pengetahuan rendah tinggi. Sebentar, ini kayaknya tabelnya ada yang ini 20 orang ya, 10 10. Nah, ini saya mau tahu, Anda punya 10 orang yang pengetahuan rendah itu gimana caranya Anda klasifikasikan jadi rendah? Pakai SPSS, Bu. Maksudnya kalau untuk pasiennya itu 10, maksudnya jenis kelaminnya Kak, Bu? Laki-laki, perempuan, kenapa bisa 10-10? Nggak ada yang ngomongin jenis kelamin. Dia. Ya, ini Mudia untuk scoring. Jadi sebelum, makanya di dalam definisi operasional itu ada parameter ya untuk menentukan apakah ini masuk dalam kategori tinggi atau rendah, ya baik atau kurang, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan Ibu Riza tadi. Jadi kok bisa 10-10 ini gimana gitu. Kan agak aneh juga sebenarnya sih. 20 kayaknya terbagi 2 jadi 10-10 nih. Dan sepertinya draft yang saya terima, Mudia, ini hanya berhenti di halaman 69. Saya tidak melihat kesimpulan. Apakah ini dikirimkan dokumen yang sama, Bu? Dokumennya sama. Tadi malam juga Bu Ika juga sempat tanya kenapa sampai halaman 61, tapi pas saya cek lagi di laptop saya terbuka sih, Bu, sampai kesimpulan dan saran. Coba Anda buka dari Zoom Anda dari sana, share screen, proposal Anda di halaman 70 sampai kesimpulan. Oke, di dokumen yang saya terima itu tidak ada sampai instrumen, jadi hanya berhenti di hasil. Jadi saya agak bingung juga mengevaluasinya gimana, tetapi tadi saya sempat lihat dari PPT Anda. Oke, cukup, Mudia, cukup. Saya kembali. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya juga terkait tingkat stres. Apa yang Anda ketahui tentang tingkat stres? Itu ada yang saya tahu, tingkat stres itu masalah yang berhubungan dengan kesehatan moral, sosial, dan keuangan. Itu sih, Bu. Tingkat stres itu internal atau eksternalnya pasien? Internal. Oke, suatu keadaan ketika individu merespon perubahan dalam status keseimbangan normal. Maksudnya terkait stres penyakit yang dirasakan atau stres terkait yang tadi Anda bilang, ekonomi, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya? Terkait kondisi yang dirasakan juga sih, Bu. Kemudian Anda bisa menetapkan berat dengan ringannya? Itu jangan bilang statistik SPSS ya. Gimana caranya? Dari instrumen tingkat stresnya, Bu. Oke. Ini lama-lama saya yang stres kemudian nanya ya. Kemudian tolong ya, ini banyak sekali. Kemudian yang juga Anda harus pahami, di situ kan Anda ada yang skala data ordinal, ada yang nominal. Bedanya apa sih? Di situ dukungan sosial Anda menggunakan perhitungan mean, begitu ya. Nah, di yang tingkat pengetahuan stres efek samping obat itu yang tidak diuraikan. Sehingga mohon sebelum nanti skripsi Anda dikumpulkan begitu, Anda perbaiki itu. Nah, kemudian yang dukungan sosial, tadi sempat Anda uraikan dukungan keluarga. Ini dukungan keluarga atau dukungan sosial? Maksudnya itu dalam keluarga, Bu, tapi udah terlanjur saya tulis dukungan sosial, jadi dukungan sosial keluarga. Sebenarnya keluarga, dukungan keluarga. Oke. Kalau family support itu beda dengan social support ya. Tapi memang kalau yang family support itu ranahnya memang lebih kecil, skupnya lebih kecil, yaitu yang berada di tingkat keluarga. Kalau di tingkat sosial, Anda memang harus cek kembali, Anda melihatnya dukungan emosi, dukungan instrumental, dukungan informasi, ini ada yang kurang malah nih. Itu
takutnya nanti akan mispersepsi. Jadi saran saya mohon Anda cek itu, karena ini datanya juga sudah diambil. Kalau memang Anda mengambil dukungan keluarga, ya keluarga. Karena kalau sosial dia masih punya hubungan dengan pelayanan kesehatan, dia masih punya kaitannya juga dengan keluarga, teman atau peers, teman yang mengidap HIV begitu, itu mohon bisa Anda pertimbangkan. Untuk tabel-tabel di hasil, mohon menyesuaikan dengan pedoman ya, Mudia ya, karena Anda masih menggunakan tabel tertutup, ya, di mana ini belum sesuai karena tadi juga dokumennya belum lengkap sehingga saya perlu cek kembali. Hasilnya bagaimana? Yang memiliki ada hubungan secara statistik itu apa saja yang terlihat berkaitan? Semuanya tidak memiliki hubungan, Bu. Kalau dari SPSS ya, Bu, berdasarkan SPSS. Baik. Baik, saya sampai bingung ya. Untuk ketidakpatuhan minum obat, bagaimana Anda mengambil datanya kemarin mereka yang patuh dengan tidak patuh? Karena kenapa? Anda sudah membuat kriteria inklusinya memang Anda sudah mengambil responden yang tidak patuh dalam penjadwalan minum obat. Gimana Anda caranya tahu begitu dia patuh sama nggak patuh? Di kriteria awal sebelum Anda menentukan responden Anda tuliskan di situ bahwa responden merupakan orang yang tidak rutin atau tidak patuh dalam penjadwalan. Itu gimana? Kemudian langsung itu dari ininya sih, Bu. Maksudnya waktu penentuan kriterianya itu kemarin kan memang tadinya itu mau ngambil yang tidak patuh dan patuh, tapi karena beberapa kendala lainnya jadinya ngambil yang tidak patuh, tapi datang lagi berobat gitu, Bu. Kalau saya boleh tahu apa itu kepatuhan? Orang yang patuh terhadap kepatuhan. Apa itu kepatuhan? Kepatuhan minum obat khususnya apa itu? tindakan atau perilaku seseorang selama pengobatan yang tidak menyimpang dan benar sesuai dalam jangka waktu dan dosis yang ditentukan. Oke, hasilnya berapa persen yang patuh, berapa persen yang tidak patuh? Karena Mudia? Iya, seharusnya sudah hafal nih Mudia. Bukan di ini hafal luar kepala semestinya. Hasilnya yang tidak patuh ada 6, yang tidak patuh ada 14, yang patuh ada 6. Nah, yang patuh tadi ada, yang patuh ada 6. Sedangkan tadi balik kita ke kriteria inklusi Anda memastikan bahwa semuanya nggak patuh. Paham nggak maksud saya? Anda membuat kriteria inklusinya adalah mereka yang menjadi responden adalah yang tidak patuh minum obat. Harapannya mungkin kriteria inklusinya yang Anda perbaiki. Karena kenapa? Karena harusnya ya kalau misalnya memang begitu ya semua yang tidak patuh. Kenapa di dalam penelitian Anda malah menemukan yang patuh sebanyak 6 orang? Paham maksud saya, Mudia? Paham, Bu. Oke, ya. Jadi saran saya itu untuk dokumen saya masih belum bisa, Pak Sis, dari yang tadi yang dikirimkan masih berhenti sampai halaman 69 juga. Mungkin Mudia ini ada virusnya atau bagaimana itu PC perangkatnya sehingga skripsinya tidak lengkap. Jadi saran saya perbaikannya berdasarkan catatan nanti saya akan kirimkan. Mungkin itu saja Pak Siswanto, saran dan masukan saya. Terima kasih Bu Rispa dan Pak Sis, Bu Ike, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rija. Ya memang ya ini ibarat telur setengah matang ya, belum matang-matang betul ya, tetapi karena situasi dan kondisi ya, dan ini juga terkejar-kejar sehingga harus tetap maju ya, dan ya seperti ini hasilnya. Tapi mudah-mudahan dalam proses ini kita masih tetap menjaga marwah ya, menjaga marwah dan mutu FKM Unmul ya, supaya hasil ini juga bisa bernilai jual karena memang topik penelitian ini sangat bagus sekali ya, dan memang penuh tantangan ya, tetapi harapannya dikerjakan dengan benar ya. Tetapi proses ternyata proses yang terjadi ya seperti yang ada ibu-ibu kita cermati bersama ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mencoba mencermati kembali ya. Kita beri kesempatan kembali kepada Ibu Ike. Tadi sudah beberapa hal telah dibahas oleh Ibu Riza juga ya, mendukung dari apa yang Ibu Ike sampaikan. Silakan Ibu Ike.
Baik, terima kasih Pak Sis. Saya khawatir sepertinya sudah selesai kali sama Bu Riza. Saya tadi terakhir sampai ke Metode penelitian, Bu. sampling ya, Metode penelitian tadi. sampling. Ya. Ya. Kemudian di hipotesisnya itu dituliskan yang hipotesis kerja saja. Nggak usah pakai hipotesis nol. Kemudian di analisis, ini kalau udah saya diingat, mohon diberikan informasi. Kemudian untuk instrumen penelitian, ada elektronik kuesioner, ada lembar observasi. Memang ini tidak terlihat di metodologi teknik wawancara atau teknik pengambilan datanya tidak terlalu terlihat, sehingga kita menduga-duga nih, ini ada kuesioner, ada lembar observasi. Gimana ya caranya pakai kuesioner dan lembar observasi? Boleh dijawab, Mudia? Iya, baik Bu. Kalau untuk kuesionernya itu maksudnya pakai Google Form sama lembar kuesioner biasa, Bu. Jadi ada yang datang langsung sebagian, ada juga yang pakai Google Form. Kenapa setengah-setengah? Karena nggak semua pasien yang 20 sampel itu bisa pakai atau menggunakan Google Form. Jadi kalau boleh diceritakan gimana sih caranya? Dia dapat pasiennya, dapat respondennya gimana caranya? Datang ke klinik kan Bu, klinik VCT, terus juga konsultasi sama dokter di sana, terus beliau di sana menyarankan lebih baik ambil 20 sampel, terus nanti untuk siapa-siapanya itu dikumpulkan sama mereka yang kembali berobat. Jadi waktunya memang lama Bu, dan mereka kan datang itu nggak langsung banyak, nggak langsung datang besok, datang lagi besok, datang. Jadi benar-benar ditunggu yang mereka kembali datang. Lalu diberikan kuesionernya itu sebagai bentuk hukuman buat mereka, gitu Bu. Jadi mereka nggak tahu kalau misalnya kuesioner itu dari penelitian mahasiswi. Mereka taunya itu sebagai bentuk hukuman mereka karena mau lagi datang kembali berobat setelah mereka tidak berobat lagi. Gimana? Jadi hukuman. Jadi diberikan kepada mereka yang sudah lama tidak datang gitu. Yang tidak datang, patuh. Iya, benar. Iya, tidak patuh. Tapi kan tadi sudah dibahas Bu Riza ya, tapi ternyata di situ ada yang patuh. Berarti kepatuhannya berdasarkan verbal, itu out option aja ya, pengakuan mereka ya, bukan catatan dari rumah sakit ya, kepatuhannya. Berdasarkan catatan rumah sakit juga Bu. Karena kan mereka yang tidak kembali berobat, lalu kemudian tapi datang lagi. Tapi... Iya, jadi kenapa ada yang sebenarnya yang diambil dari semua sampel itu sebenarnya semua yang tidak patuh. Cuman kendalanya itu adalah saat pengisian itu mereka ada yang mungkin mengisi asal-asalan, nggak sesuai sama jawaban mereka yang sebenarnya mereka nggak tahu tapi mereka centang-centang aja. Ini akan berbeda kalau semuanya tidak patuh. Ini studi tentang ketidakpatuhan. Jadi nggak ada variasi. Sebetulnya beda juga nanti beda juga cara membahasnya, studi ketidakpatuhan. Dan pasti nggak akan ada hubungannya, ya cuman studi deskriptif aja. Studi deskriptif, kenapa sih mereka tidak patuh? Kalau dari awal memang memilih tidak patuh. Saya pikir, saya nggak baca itunya sih, saya nggak baca kriterianya. Saya pikir kriterianya yang ini saja, karena itu berarti Anda against your own kriteria, kriteriamu sendiri kamu langgar sendiri. Kriteria eksklusi nomor 2 halaman 34. Responden yang merupakan pasien HIV AIDS yang rutin mengkonsumsi itu di-exclude. Tetapi masuk kan, ini 6 orang kan? Ya, 6 orang. Ya, jadi diperbaiki, nanti bingung kita bacanya. Jadi iya, kalau untuk sesuatu yang harus dihubungkan, harus dilihat asosiasinya, relationnya, harus bervariasi datanya, nggak boleh yang ini saja gitu. Kalau itu kan namanya seragam. Jadi apa yang dikatakan dia tadi cukup tidak bisa masuk di akal saya, karena dan juga dibilang punishment, takutnya nanti lama-lama mereka trauma sama kuesioner. Nah, kan?
Nah, bagaimana harusnya tadi juga bagaimana tugas seorang peneliti meminimalisir pengisian yang kurang baik tadi. Ada di mana nih? Ada di pertanyaan. Oh, nggak ada di kuesionernya ya? Patuh tidak patuhnya? Ada di halaman berapa? Karakteristik, pengetahuan, tingkat dukungan. Iya Bu, kalau untuk kuesionernya tidak patuh. Gimana? Tidak ada kuesionernya kan Bu? Iya. Iya, kalau yang kuesioner cuman ada 4 variabel itu aja. Kenapa kuesionernya tidak ada? Kalau kuesioner memang ada 4 itu Bu. Tingkat pengetahuan, dukungan sosial, tingkat stres, sama efek samping obat saja. Kalau yang tingkat untuk mengukur kepatuhannya itu masuk di analisis univariatnya aja sih Bu. Caranya Mudi tahu dia patuh atau enggak, nanyanya lewat mana? Pakai SPSS Bu. Di pertanyaan nomor berapa? Maksudnya Bu di pertanyaan? Loh, gini loh, saya kan bisa ngecek Mudia, kok saya yang jadi bingung ya? Cara mengukur ketidakpatuhan, kayak TB nih ya, kayak TB, dia nggak makan sekali aja dari 6 bulan yang ditentukan, berarti dia nggak patuh. Saya bisa lihat dia di jadwal pengambilan obat di puskesmas. Saya nggak nanya sama dia, saya lihat rekam medis jadwal pengambilan obat. Apakah setiap bulan, misalnya dia setiap tanggal 1 ngambil obat. Kalau tidak, maka saya akan kategorikan dia tidak patuh minum obat. Karena gimana mau minum kalau obatnya aja nggak diambil. Nah, kemudian gimana caranya tahu orang itu patuh atau tidak? Itu sama, saya juga ngeliat dari rekam medis, tapi mungkin nggak saya masukkan di script. Di halaman 38, Anda mendeklar itu dari kuesioner, bukan dari rekam medis. Jadi yang betul dari mana? Iya, jadi itu 2 Bu, dari kuesioner sama dari rekam medis. Tapi saya hanya sekedar melihat. Sekarang kuesionernya ada di halaman berapa, pertanyaan nomor berapa? Yang di tingkat pengetahuan. Oh, ketidakpatuhan. Nggak ada Bu. Katanya dari kuesioner, katanya 2, gimana toh? Jadi yang benar yang mana? Tahu si A patuh, si B nggak patuh, itu tahunya dari mana jadi? Kalau misalnya efeknya dari efek? Iya, dari efek. Boleh lihat datanya nggak? Karena ini variabel dependen bukan? Iya, variabel dependen itu penting sekali. Kalau salah ya kamu judulnya itu menuduh orang patuh, menuduh orang tidak patuh gitu ya. Jadi harus dibuktikan. Diingat-ingat ini. Ibu mau lihat data apa maksudnya Bu? Mau lihat data mentahnya? Lampiran. Soalnya tidak ada di lampiran. Data 20 orang tadi, datanya seperti apa? Data masternya Mudia. Oh, iya Bu. Bentar. Itu ada di. Kan Bu Rija dan Bu Ike tidak menerima lampiran mungkin karena sampai di halaman 60. Yang ini ya Bu? Yang ini bukan? Itu ini menerima kan, saya. Ini sudah hasil yang mentah. Ini sudah hasil evaluasi. Ya, di SPSS ya Bu Ike ya? Ya, bisa SPSS, yang seperti bisa data Excel. Iya, itu bukan, itu nggak ada di laptop saya, Bu. Saya ngerjainnya di laptop teman. Karena laptop saya nggak cukup ruang untuk ngerjain itu. Wih, cuma 20 mang cukup atuh aku loh. 16.000 baru aku ganti laptop. Saya pakai notebook. Pakai notebook. Kalau 20 mah muat, Neng. Kalau 16.000 baru nggak muat. Nah, atau di print atau di print out? Enggak, datanya di print out atau tidak? Enggak saya print out. Belum. Jadi gimana kamu meyakinkan kami bahwa yang patuh benar-benar patuh, yang tidak benar-benar tidak? Dari mana itu caranya? Dan itu harus dituliskan tuh di definisi operasional. Itu krusial karena dependen. Dan kemudian ini departemen apa? Epidemiologi. Ya, apalagi epidemiologi menjadi role model bagi adik-adiknya nanti. Kan kalau mereka mau melanjutkan penelitianmu dia gimana? Saya mau case control yang patuh tidak patuh. Gimana ya cara meneliti kepatuhannya? Soalnya di sini hasil min
Padahal kalau ketidakpatuhan bukan min atau median, satu aja dia nggak minum obat nggak patuh, gitu kan Pak Sis? Satu kali saja dia nggak minum obat langsung fail ketidakpatuh. Gimana menurutmu dia? Definisinya dari kepatuhan itu sama nggak sama TB, sama HIV? Sama. Iya, berarti harus diperbaiki tuh anunya halaman 38, definisi dari ketidakpatuhan. Bukan min. Ya, nanti ini apa? Menyesatkan. Terus kalau memang sumbernya rekam medis, tulis rekam medis. Soalnya tadi kamu ada 2 jawaban yang membuat ambigu, membingungkan. Yang pertama, saya rekam medis. Tapi katanya jawabnya asal, semua tidak patuh. Kalau semua tidak patuh menurut rekam medis, harusnya tidak ada variasi di kepatuhan. Begitu. Di ketidakpatuhan atau kepatuhan. Oke, tolong dibetulkan. Kemudian observasi. Nah, ini apa yang diobservasi ya? Ada lembarnya. Yang observasi ini apa yang diobservasi? Observasi itu maksudnya di lapangannya, Bu. Apa yang diobservasi? Belum saya masukkan di lampiran foto-fotonya pasiennya. Oh, enggak boleh lah foto-foto pasien. Ya, maksudnya dari belakang. Ada saya foto tapi dari belakang. Karena ini elektronik, saya pikir itu juga diisi oleh pasien. Makanya biasanya kan observe adalah pengamatan. Pengamatan masa sih pakai pengamatan gitu? Gitu kah? Bukan? Bukan. Ya berat. Terus kalau misalnya itu ada lembar observasi, itu digunakan di analisis data enggak? Kalau nggak digunakan nggak usah ditulis. Ini sempat yang dikirim Mudiah ke saya, Bu. Kepatuhannya ya. Ini baru jawaban. Jawaban. Di akhir aja ya. Oke. Ya. Kemudian masih di situ juga diperbaiki ya. Ini saya khawatir ini saja. Nah, kemudian uji validitas reliabilitas di halaman 4142 dilakukan atau tidak? Dilakukan, Bu. Terus di mana? Hasilnya ditulis di mana? Soalnya saya nggak nemu tuh di hasil. Iya, kayaknya itu belum saya tulis. Nah, tapi di situ ditulisnya validitas reliabilitas untuk R30 orang. Mudia aja namanya cuma 20. Gimana? Di awal itu. Jadi memang waktu ujinya itu 30, Bu. Cuman saya ngambil datanya itu konsolnya 20. Enggak, maksudnya masa uji coba lebih banyak daripada data asli, data yang kamu gunakan. Gitu. Apakah ini dilakukan atau tidak? Kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tapi jangan bilang dilakukan di sini, ya harus dihapus kalau nggak ada uji coba. Terus kalau uji cobanya dilakukan, ya ditulis hasilnya. Hasilnya pertanyaan nomor berapa saja yang valid, pertanyaan nomor berapa yang tidak valid. Ada uji cobanya, Bu, tapi belum saya tulis. Oke, kepada berapa orang? 30 orang. Hah? 30 orang apa? Itu yang tadi uji. HIV kah? Iya. 30 orang HIV apa 30 orang apa? HIV. Wow. Kok malah dapat banyak? Iya, Bu. Itu di puskesmas tapi. Oh, mendingan aku pakai data uji cobamu daripada pakai data rumah sakit. 30. Lebih banyak lagi dapatnya. Jadi padahal dilakukan uji coba ya di puskesmas lebih mudah dapat datanya. Iya, dapat datanya. Oh ya sudah dituliskan, tapi jadi lucu tuh Mudia. Jangan-jangan data puskesmasmu lebih menarik daripada data rumah sakit. Coba nanti dilihat. Ya, ditulis ya, berarti hasilnya ditulis aja di bawahnya. Di bawahnya sini. Hasil ujinya seperti apa? Oke, apakah ada pertanyaan yang dihapus atau tidak? Itu ya. Nah, kemudian di analisis itu kan ini datanya nominal semua, nominal ordinal. Jadi nggak ada itu uji normalitas di halaman 45 tuh ya. Nggak ada uji Sapir-Whorf, nggak ada. Kan semuanya kategori. Jadi ditulis C-square saja.
Ya, kalau mau dia pakai skor, misalnya skor pengetahuan, skor dukungan, kalau skor boleh pakai, kalau itu tidak perlu ya. Oke, kemudian tadi sudah ya sama Bu Riza. Kalau saya ada beberapa yang terbalik itu penempatan di bab 4 di hasil penelitian itu di tabel 2x2-nya ada beberapa yang terbalik. Jadi di kuadran A kan kalau 2x2 A, B, C, D ya. Di kuadran A harus ketemu antara tingkat stres berat dengan tinggi. Tabel 4-12 tuh kebalik tuh. Harusnya beratnya di atas, ringannya di bawah. Tabel 4-12, halaman 59. Iya, Bu. Nah, terbalik antara tingkat stres berat dan ringan. Kemudian begitu juga dengan efek samping obat. 4-13 halaman 60 itu juga terbalik. Harusnya yang berat di atas, yang ringan di bawah. Karena akibat efeknya berat, dia jadi tidak patuh. Tidak patuhnya jadi tinggi rendah apa patuh tidak patuh sih? Kenapa namanya patuh tinggi sama patuh rendah? Enggak patuh tidak patuh gitu. Itu dapat kalimatnya dari mana ya? Dapat kategorinya. Dari teori sih Bu, tapi lupa. Dari penelitian siapa? Di mana? Enggak ada. Itu yang 4 itu 4 titik. Iya, maksud saya biasanya 6 ya, obedience. Bu? Iya. Hah? 4-12. Oh, 4-12. 4-11, 4-12 itu terbalik. Bukan 4-12 yang tidak patuh tadi. Patuh tidak patuh itu di definisi operasional, masih di definisi operasional. Kan termasuk sampai ke bawah kan, jadinya tingkat kepatuhan tinggi, tingkat kepatuhan rendah. Ini juga saya belum nemu sih yang ada kalimat seperti itu. Ingatnya ada yang patuh tidak patuh aja 2. Nah, kalau ada boleh dituliskan sumbernya ya. Iya, Bu. Nah, ya, kemudian teknik penulisan tabel, ya, untuk beberapa tabel univariat juga dilihat cara menulisnya ya, jangan copy paste langsung dari SPSS. Kayak halaman 52, halaman 53 itu copy paste. Ya, jangan ya, karena nggak perlu kita pakai presentasi valid sama kumulatif persen itu nggak perlu, karena nilainya sama aja, jadi berantakan terlihatnya. Oke. Sama itu Mudia, daftar pustakanya terlalu sedikit deh, bisa ditambah ya. Iya, Bu, bisa, Bu. Daftar pustaka, banyak penelitian lain kok itu, masa cuma 17. Coba ditambahkan ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Sis, Bu Rizfa. Oke, terima kasih Bu Ike. Gimana Mudia? Nggak bisa berkata-kata, Pak. Nah, itu yang jadi masalah ya, karena ini adalah ujian, ya, dan ujian ini ujian kelulusan lagi. Ya, jadi memang mesti dipersiapkan. Ya, sama aja kalau misalnya melamar pekerjaan, kalau nggak siap, ya nggak mungkin diterima, pasti. Ya, pasti, mau dimanapun. Ya, dan preparation itu penting, ya, persiapan itu penting. Jadi, ya bukan maksud hati kami ya, bukan maksud hati kami untuk kami pembimbing untuk menahan, tidak sebenarnya, tetapi ya mudah-mudahan ini saya juga rekam ya dengan harapan untuk pembelajaran bahwa kita memang mempersiapkan mahasiswa FKM Unmul ini, kita kalah nama memang, tetapi jangan sampai kalah mutu ya, dan itu juga kami juga buktikan dan contoh hidupnya ada. Ya, saya ingat sekali waktu Ibu Riza nelpon saya, mohon izin untuk membuat skripsinya dijadikan artikel dan disubmit di event internasional di Pattaya waktu itu. Dari 5 artikel
yang terkirim ya, yang dikirim waktu itu, kalau tidak salah nanti mohon diberikan Bu Riza ya, ada miliknya dosen UI ya, dan ada miliknya mahasiswa temannya Bu Riza juga ya, dan dari 5 itu yang ternyata diterima, di accepted untuk dipresentasikan di pertemuan internasional itu hanya punya artikelnya dari Bu Riza ya, dari Unmul. Nah ini saya nggak tahu dari Bu Riza yang mengalaminya, dan itu juga yang menjadi kami fokus dari dulu, memang fokus sekali tentang skripsi ini ya. Even saya pribadi dan Ibu Rispa itu pasti sudah fokusnya ke situ, dan kami juga sepakat di semua dosen supaya punya skripsi yang bagus ya, seperti itu. Dan ada beberapa sih yang akhirnya memaksa untuk tidak bagus juga, dan akhirnya saya tanda tangani separuh sudah pernah ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi seperti itu. Ya, dan jadi memang mulai dari latar belakang, kemudian dari metode penelitian memang perlu sudah dikritisi oleh Ibu Ike dan Ibu Riza, mesti dicermati kembali ya, perlu disesuaikan. Bu Ike, apakah memungkinkan ya kalau misalnya yang tadi data di Puskesmas ya, itu kan angkanya jauh lebih tinggi ya, memang untuk di uji chi-square sendiri kalau kurang daripada 30 sepertinya kaidah secara statistika sepertinya kurang. Kalau dari Bu Ike sendiri bagaimana, Bu? Iya, kalau chi-square sih masuk non parametrik sehingga nggak apa-apa. Cuman ya kayak gitu, sulit dia untuk mencapai asosiasi yang diharapkan untuk dibuktikan. Ya nanti Mudia serta pembimbing bisa mencermati apakah jangan-jangan datanya Puskesmas ini jauh lebih bagus daripada data yang rumah sakit, sehingga lebih baik itu yang digunakan. Akan tetapi mungkin jadi berubah semua sih Pak Sis, jadi berubah. Iya, sayang juga. Ya itu juga yang Sayang saya juga jadi juga obrak-abrik cermati. lagi. Sedangkan ini aja sudah obrak-abrik, Bu. Jadi ini aja sudah obrak-abrik. Jadi dari yang ada ini, kalau memang sempat dalam proses pembimbingan yang kami agak kesulitan adalah ini kan memang fokus ke ketidakpatuhan ya, akhirnya tidak ada yang ibaratnya tidak ada yang patuh, tidak tapi dari ketidakpatuhan itu masih dianggap level patuh dikit lah dibanding ada yang tidak patuh. Itu aja akhirnya yang dari melincermati ini. Makanya tadi juga apakah dipastikan bahwa kerangka teorinya tidak bisa menggunakan prosit-presit berarti Bu Riza ya? Mungkin kalau mau yang presit-prosit, tapi jangan sampai prosit, Pak. Artinya dia presitnya aja. Oke. Dia sampai yang di bagian determinan perilaku aja. Ya, berarti di kerangka teorinya itu nanti ada penjelasan pembatasan untuk itu, Bu. Oh ya. Kan kita ada yang lengkap, Pak, yang dia tabelnya full. Yang istilahnya dia grafisnya tuh betul-betul sampai tahap 9 presit prosit. Nah, kemudian nanti ambil yang determinan perilaku aja, itu juga termasuk teori perilaku sih, Pak. Jadi kalau tadi Mudia menulis lengkap juga tidak, tapi juga yang perilakunya saja juga tidak tergambar gitu. Jadi langsung ke variabel yang perilaku aja, Pak. Jadi nggak sampai yang evaluasi kemudian quality of life itu nggak perlu diuraikan. Oke. Berarti menyesuaikan saja ya dengan hasil ya. Nah ini agak aneh sebenarnya ya. Jadi sebenarnya hasil penelitian itu mengikuti dari metode, tapi sekarang ini metode mengikuti hasil ya. Ya akhirnya disesuaikan. Kalau dari Ibu Rispa ada tanggapan dulu, Bu? Monggo, Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Sis, Bu Ike dan Bu Risa telah banyak memberi masukan. Mudia, kemarin sebenarnya kalau kita melihat dari penulisan Mudia, memang saya dengan Pak Sis sebenarnya belum bisa untuk maju gitu. Tapi harapannya dengan ujian hari ini, dengan seminar hasil hari ini, Mudia bisa lebih menyimak lagi apa yang sebagai pembimbing, kami sebagai pembimbing harapkan dari masukan tadi Bu Ike dengan Bu Risa begitu ya. Karena memang pada prinsipnya
yang kita tekankan dalam skripsi ini selain pemahaman adalah juga penulisan. Nah ini tadi di Mudia memang kami lihat bahwa ada ketidaksinkronan antara bab per bab, ada ketidakkonsistenan dari metode yang digunakan. Di tujuan mengatakan ini pada saat di metode penelitian mengucapkan ini begitu ya. Terus memang tadi memang agak ganjal kalau dilihat dari penelitian penelitian pendahuluan kita mendapatkan 30, terus pada penelitian mendapatkan 20, memang itu aneh. Karena biasanya kita kalau melakukan penelitian pendahuluan dengan anggaplah sampel 100, itu kita harapkan ya setengahnya dari itu maksimal begitu ya. Nah ini kok dari penjelasan Mudia 30 studi pendahuluan, terus pada penelitian kok 20. Nah benar tadi kata Bu Ika, itu menjadi pertimbangan, hati-hati, siapa tahu memang studi pendahuluannya lebih bagus daripada hasil penelitiannya begitu ya. Terus yang kedua, yang harus diperhatikan Mudia, ini kan studi pendahuluannya di puskesmas, penelitiannya di rumah sakit. Apakah sama karakteristiknya? Terus pelayanan yang diberikan sama nggak antara puskesmas dengan rumah sakit? Itu yang harus ini. Artinya mungkin kemarin pada saat ini kami tidak sempat melihat ini gitu ya. Di hari ini setelah mendengar penjelasan Mudia, kami juga bertanya-tanya nih. Karena biasanya kita kalau melakukan suatu studi pendahuluan, kita harus menyamakan dengan karakteristik apa yang akan kita teliti, baik itu tempat, terus sasaran yang dituju, begitu. Nah ini antara rumah sakit dengan puskesmas, apakah kalau dalam kasus ini sama perlakuannya sehingga Mudia mengambil di puskesmas? Kalaupun memang ternyata puskesmas lebih baik ya itu tadi sih serba nantilah kami diskusikan dengan Pak Siswanto ya, bagaimana selanjutnya ini. Karena sepertinya ada ketidaksinkronan karena dari penjelasan Mudia juga nih, artinya kami sebagai pembimbing kan mengarahkan saja, yang melaksanakan penelitian ini kan Mudia begitu. Nah pada saat kami mendengarkan penjelasan Mudia, ya ada sedikit hal yang sepertinya harus kita betul-betul benahi di sini, karena benar kata Pak Siswanto, penelitian ini baik, tapi kalau tidak dikerjakan, ditulis dengan baik, tidak ada artinya itu ya Mudia ya. Jadi monggo Pak Sis, nanti selanjutnya kita pertimbangkan. Oke, terima kasih Bu Rispa atas tanggapan dari hasil penelitiannya Mudia. Dan saya baru cek email Bapak Ibu, ternyata Mudia juga nggak ada perbaikan dulu habis proposal, tidak ada ya Mudia? Mudia tadi kami juga sebenarnya ini seumur-umur ya, selama saya sejak 2005 di Kesmas Unmul dengan Bu Rispa, Bu Ike, dan Bu Rija, ini kami belum pernah break ya, setelah Semhas tuh belum pernah. Ya, saya belum pernah seumur-umur tuh belum pernah, baru ini. Ya, dan ini juga kami mendiskusikan dengan hasil penelitian dan kami mencoba mengkonfirmasi ini mencoba untuk memvalidasi saja dulu apakah waktu Sempro kemarin kan ada revisi ya, ada revisi biasanya yang diajukan oleh Bapak Ibu penguji, baik Bu Ike sama Bu Rija, apakah ada review atau perbaikan setelah Sempro itu Mudia? Ada. Ke Bu Rija? Ke Bu Rija? Kalau ke Bu Ike? Ke Bu Risa sama ke Bu Ike-nya saya nggak ada konsul, cuman maksudnya nggak ada konsul gimana? Maksudnya nggak ada konsul seperti apa? Maksudnya? Kan ada kan biasanya secara prosedur itu ada persetujuan dari penguji dulu ya, penguji 1 dan penguji 2 ya, untuk mengkonfirmasi kembali ke pembimbing untuk turun ke lapangan kan waktu itu semestinya. Nah ini ada dilakukan konsul untuk perbaikan itu nggak ke Bu Ike dan Ibu Riza? Enggak Pak. Oh enggak ya? Enggak. Oh, oke. Bu Ike mau Bu Rispa. Kalau Bu Rispa kemarin waktu konfirm untuk turun ke lapangan ada konfirmasi kah? Karena di saya juga sebenarnya nggak terlalu jelas waktu itu.
Kalau di saya sih kemarin saya mengiyakan aja Pak, dengan harapan kemarin saya pikir sudah konsul ke Bu Ike, Bu Riza, dengan Pak Sis. Ada beberapa masukan-masukan itu begitu. Konfirmasi untuk turun ke lapangan, tapi kalau yang lainnya enggak. Ya itu, ya nih akhirnya memang benar ya, artinya hasilnya sempat kami tanda kutip sedikit meragukan karena dapat 30 di uji validitas kok dapat 20 di ini gitu. Nah itu juga yang kami coba cermati dari data yang ada. Ya, nah ini mudah-mudahan nanti jangan sampai terulang kembali ya, jangan sampai terulang kembali di setelah Sempro kemarin. Artinya setelah Semhas ini nanti mesti kembali ke penguji lagi untuk mengkonfirmasi perbaikan yang telah dilakukan Mudia sesuai dengan saran di seminar ini gitu. Nah, ini memang nanti saya akan rekod dan saya akan kirim ke Mudia kembali ya dengan harapan ini untuk bisa mengingat ya. Saya rasa nanti tulisannya Mudia nggak mampu sepertinya mengingat apa yang tadi sempat didiskusikan baik dari Bu Ike dan Ibu Riza mengenai hasil dari penelitian ini. Iya. Ya, saya pahami Mudia? Iya, Pak. Oke. Nah, nanti setelah dari penguji 1, penguji 2, silahkan saja apakah mau langsung kedua-duanya ataukah salah satunya lebih dulu, nggak apa-apa. Pada dasarnya kami berusaha untuk mempercepat proses ya, mempercepat proses apa yang hasil dari ini. Ya, karena memang biasanya kami beri kesempatan 1 bulan sebenarnya. Ya, kami beri kesempatan 1 bulan untuk perbaikan, baik itu di Sempro maupun di Semhas. Ya, di Sempro itu perbaikan tuh 1 bulan dan itu memang aturannya kalau tidak ada perbaikan apa-apa itu seminar ulang sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, ini ada kebijakan tingkat tinggi ya yang sepertinya diberikan ya, dan ini harapannya untuk prosedur yang Semhas ini juga perlu mengikuti prosedur yang benar ya, baik itu dari sistematika penulisan, teknik penulisan sesuai dengan panduan skripsinya Kesmas Unmul ya, dan kontennya sesuai dengan tadi disarankan oleh Bu Ike dan Ibu Rija serta yang kita diskusikan. Untuk ini saya rasa Mudia sudah paham ya